Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Ini ada seorang katanya mantan Katolik, namanya Irene Handono. Itu nama yang cukup terkenal di lingkungan Islam. Orang ini mengatakan begini, saat itulah di muktamar di kota Nisea, Yesus yang sebenarnya hanya seorang nabi, Yesus yang sebenarnya hanya seorang rasul, Yesus yang sebenarnya hanya seorang utusan, dilantik jadi Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas suatu ulasan menarik dengan judul Dr. Bambang Nursena menjawab telak Hajah Irena Handono. Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Sebelumnya, kita menyimak dan mendengarkan dulu pernyataan dari Hajah Irena Handono berikut ini. Saya pernah menyatakan juga, Pater, siapa yang melantik RB? Saya ditertawakan kali ini. Bagaimana mungkin seorang biarawati nggak ngerti siapa yang melantik RB? Maka saya jawab, sebetulnya saya mengerti. Maka kemudian dia baru terhenyak, dia kaget sekali. Apa sih maksud Anda? Dia tanya. Coba menurut Anda siapa? Coba silakan jawab. Bertubi-tubi saya digitukan. Dan kemudian saya katakan, Pater, kalau menurut saya yang melantik RW pasti eselon di atasnya, lurah ataupun kepala desa. Kalau sampai ada RW dilantik oleh RT, maka jelas pelantikan itu tidak sah. Demikian pula ada 100 orang kopral bermusyawarah untuk mengangkat salah satu teman mereka menjadi seorang jenderal. Walaupun yang melantik 99 orang, tetap saja pelantikan itu tidak sah. Apa maksud Anda? Dia tanya. Maka saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan pernyataan dari Hajah Irene Handono. Dan pada kesempatan ini, mari kita kembali simak baik-baik jawaban telak Dr. Bambang Nursena berikut ini. Saudara-saudara, banyak cara-cara orang untuk menggoyahkan iman kita. Pertama, ketika kita tidak mengetahui sejarah. Ini ada seorang katanya mantan Katolik, namanya Irene Handono. Itu nama yang cukup terkenal di lingkungan Islam. Sampai di Mahkamah Konstitusi dia menjadi orang yang dihadirkan oleh MUI untuk menunjukkan bahaya kristenisasi. Orang ini mengatakan begini, ajaran Kristen tentang Tritunggal itu baru ditetapkan
ditetapkan oleh konsili di kota Nisea tahun 325. Lalu dia mengejek, saat itulah di muktamar di kota Nisea. Nisea itu sekarang letaknya di Turki, namanya kota Iznik. Sekarang ini kota modernnya nama kota Iznik. Dulu Nisea tahun 325. Saat itulah Yesus yang sebenarnya hanya seorang nabi. Yesus yang sebenarnya hanya seorang rasul. Yesus yang sebenarnya hanya seorang utusan dilantik jadi Tuhan. Bahasanya itu memang bahasa yang megelni hati itu. Siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan? Umatnya. Loh, Tuhan kok dilantik umatnya? Coba bayangkan. Ini kan megeli. Sebelum itu tidak ada orang Kristen yang percaya Allah itu Tritunggal. Allah itu Tritunggal itu baru diucapkan 300 tahun lebih setelah peristiwanya. Saya pernah juga diundang dalam satu diskusi kecil dengan Bang Imaduddin Abdurrahim. Dia sudah nantang saya mengatakan, ayo Pak Bambang, saya ini 9 tahun saya di Amerika, tunjukkan bahwa ada ayat Trinitas dalam Alkitab. Trinitas itu baru dibuat di konsili di kota Nikea, dan ini populer sekali di kalangan Islam. Dan itu dilakukan oleh tangan besi Kaisar Konstantinus. Terus saya bilang, itu ayat-ayatnya saya baca, teks ini, teks ini, teks ini. Bunda, itu kan tidak eksplisit. Terus saya bilang begini, Bang, kalau Anda harus minta eksplisit seperti itu, Anda baca sendiri Quran. Ada nggak rumusannya eksplisit? Nggak ada. Syahadat Islam itu cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kan hanya itu. Ya mesti saja orang tidak bingung, sederhana. Kalau hanya itu dalam Alkitab juga ada. Misalnya di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengetahui Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenai Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah kan sama. Satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Yesus Kristus yang Engkau utus, Yesus Rasulullah, kan sama. Tetapi kan bukan hanya itu pola pikirnya. Ketika Alkitab mengatakan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Allah menciptakan itu dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dengan firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman-Nya semuanya jadi. Dan banyak ayat Alkitab yang lain. Nah, persoalannya, Yesus baik di dalam Alkitab maupun Al-Quran disebut Sang Firman. Firman itu apa sih? Firman itu sabda Allah, pikiran Allah. Apakah firman itu diciptakan sekarang kalau Yesus itu firman? Firman itu pikiran Allah loh. Apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Diciptakan loh. Kalau diciptakan, Allah menciptakan dengan apa caranya Allah menciptakan? Dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lah kalau firman itu diciptakan, dengan firman mana lagi Allah menciptakan firman, gitu kan? Lah karena sulit, mungkin karena sulit itu karena orang Kristen mau mikir. Kalau nggak mikirnya memang nggak sulit. Lah kalau menjadi Islam itu kan tidak perlu banyak mikir. Pokoknya baca syahadat saja seumur hidup kan sudah Islam. Tidak ada katekisasi, tidak ada pelajaran, kan seperti itu. Nah di Kristen itu menjadi sulit karena apa? Semua yang ada dalam rahasia firman Tuhan itu mulai kita ungkap dalam kajian, dalam pelajaran, dalam katekisasi, mulai mikir seperti itu. Makanya ayat-ayat yang dicomot oleh saksi Yehova, misalnya ya, saya berikan satu ayat
Ini ayat yang dicomot oleh saksi Yehova. Yohanes pasal 14 ayat 28. Begini bunyinya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Loh ini kan Bapa lebih besar daripada aku. Kalau Tritunggal kan bagaimana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus katanya satu. Lah ini Bapa lebih besar daripada aku. Makanya katanya saksi Yehova, Tritunggal itu palsu. Terus ada ayat lagi. Misalnya, ketika Yesus disalibkan, salah satu ucapan Yesus apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Apa artinya Eli, Eli, lama sabaktani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapakah Yesus Kristus bagi orang Kristen? Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Loh kalau dia Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Ayo sekarang. Bagaimana Allah berdoa kepada Allah? Allah yang mana lagi dia berdoa kepada Allah? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya kayak gitu jawabannya apa? Iya kan? Penting apa enggak kira-kira? Katanya iman timbul dari berita. Nah sekarang kalau beritanya tidak jelas, iman bagaimana yang timbul? Nah kira-kira jawabannya seperti apa? Bagaimana kok dikatakan Yesus berdoa kepada Allah? Allah mana lagi dia berdoa? Katanya Allah itu satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Terus kedua, Yesus mati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu. Yesus mati. Pertanyaannya, apakah Allah bisa mati? Bisa nggak Allah mati? Tidak. Loh, yang mati siapa terus kemudian? Kemanusiaannya yang mati. Ayatnya di mana? 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Lah ini ketika Yesus berbicara ini dalam kapasitas sebagai apa? Sebagai manusia. Tatkala dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari Bapa. Bukan hanya lebih rendah dari Bapa, ketika dia menjadi manusia, dia juga lebih rendah dari malaikat. Coba kita baca Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kapan waktu yang singkat itu? Pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Kapan waktu yang singkat itu? Ketika menjadi manusia. Yaitu Yesus yang kita lihat loh. Yang bisa dilihat kan manusia. Allah kan nggak bisa dilihat. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia itu, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu dinyatakan oleh karya Yesus yang kelihatan saat dia menjadi manusia. Maka saat dia menjadi manusia itu, yaitu waktu yang singkat, dia dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Siapa yang waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat itu? Yesus. Yesus yang seperti apa? Yang kita lihat. Berarti kemanusiaannya. Yang oleh karena penderitaan maut. Siapa yang bisa mengalami kematian?
Kan manusia, Allah tidak mungkin mati, yang mengalami penderitaan maut, dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi ketika menjadi manusia, itu dia mengalami maut. Nah coba ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu diciptakan. Olehnya, Allah menciptakan alam ini oleh siapa? Jawabannya Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ini dia siapa? Firman. Allah menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kembali ke Ibrani pasal 2 ayat 10, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Allah itu siapa? Ya Allah, firman-Nya dan rohnya. Allah, firman-Nya dan rohnya itulah yang menciptakan alam semesta. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana bumi dan langit diciptakan? Mula-mula bumi itu belum berbentuk, gelap gulita, kegelapan menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya roh Allah memberi hidup kepada ciptaan itu. Lalu bagaimana Allah mewujudkan ciptaannya? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi yang menciptakan alam itu ya Allah. Allah yang esa itu siapa? Allah, firman-Nya dan rohnya. Contohnya ibarat saya menulis buku. Saya punya pikiran dan saya bisa menggerakkan tangan saya di komputer karena saya punya apa? Punya roh. Jadi buku saya itu ditulis oleh saya bersama pikiran dan roh saya. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Pak Bambang dengan pikirannya Pak Bambang itu tinggi mana, besar mana, dulu mana. Lah itu pertanyaan yang sebetulnya kurang 1 on. Karena apa? Manusia satu, masa dibanding-bandingkan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Nah ketika kemudian pikiran saya itu terwujud jadi buku, atau terwujud dari rekaman kaset VCD sekarang. Kaset VCD-nya rusak, bukunya rusak. Kertas itu dapat dikatakan saya apa bukan? Kertas itu bukan saya. Keping VCD itu bukan saya. Tapi bisa nggak dikatakan itu penjelmaan pikiran saya? Bisa. Karena siapa yang melihat gambar saya, ceramah saya lewat kaset VCD itu, dia bisa mengerti siapa saya. Tetapi kasetnya bukan saya. Firman ketika menjadi manusia yang satu dengan Allah itu firman Allah. Tapi kemanusiaan Yesus bukan Allah. Maka dikatakan dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tibalah saatnya gereja pada satu pengajaran, kalau begitu Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah sebagai firman Allah, dan ketika dia menjadi manusia, sepenuhnya manusia sebagai anaknya Maryam. Maka kalau orang mengatakan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, jelaskan. Jangan hanya mengatakan 100% Allah, 100% manusia. Itu 100%-nya itu bagaimana Allah itu? 100%-nya manusia itu bagaimana? Kemanusiaan Yesus itu 100% memang manusia. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan.
Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia menderita, dia lebih rendah dari malaikat, dia lebih kecil daripada Bapa, dia terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapanya sebagai firman Allah, maka firman Allah itu satu dengan Allah dalam kemuliaan, hormat, kuasa yang kekal. Amin. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan atau penjelasan dari Haja Irena Handono. Demikian juga kita telah mendengarkan penjelasan yang sangat komprehensif dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang apa yang disampaikan oleh Haja Irena Handono ini sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing dalam konteks bagaimana saudara-saudara kita dari orang berkeyakinan lain, dalam hal ini dari saudara-saudara kita Islam, terlebih khusus kepada apologet mereka. Mereka selalu berupaya menyuguhkan ke publik dengan perspektif mereka terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus. Dalam konteks ini, saya tidak sedang mengintervensi atau mencampuri keyakinan mereka tentang Isa. Tetapi ketika mereka melontarkan pernyataan atau sekaligus tuduhan terkait dengan doktrin yang sangat pokok, mendasar, dan substansial dalam konteks Kekristenan, dalam hal ini terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus di dalam iman orang Kristen, maka sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, ketika kita melihat, menyaksikan penjelasan orang-orang lain di luar sana, maka saya secara pribadi bersama dengan teman-teman yang lain punya hak untuk memberikan respon dan tanggapan, sekaligus meluruskan kesalahpahaman dari mereka-mereka ini, secara khusus dalam hal ini Haja Irena Handono, terkait dengan siapa Yesus yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Tentunya bertitik tolak dari dasar dan fakta Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini saya tidak akan kembali menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Bambang Nursena. Tetapi secara khusus saya akan menyoroti pernyataan demi pernyataan dari Haja Irena Handono. Haja Irena Handono memberikan sebuah contoh kepada pater yang ditanya, siapa yang melantik RW? Ya, sebenarnya beliau bertanya demikian karena beliau sudah memiliki satu tujuan dan sasaran tertentu. Dalam konteks ini ketika beliau bertanya demikian, beliau telah meragukan tentang eksistensi Yesus sebagai Tuhan, atau dalam konteks ini sebagai yang ilahi, sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, meskipun beliau sudah tahu siapa yang melantik RW, tapi beliau sengaja melontarkan pertanyaan itu dengan satu sasaran, mempertanyakan atau sekaligus membuat pernyataan tentang siapa yang melantik Yesus menjadi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika beliau membaca sejarah gereja dengan berbagai literatur yang beliau sudah gali, sekaligus kuliah yang beliau sudah terima, beliau menyimpulkan bahwa Yesus dilantik jadi Tuhan pertama kali tahun 325 Masehi. Dengan demikian beliau juga mengatakan
bahwa sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum menjadi Tuhan. Saya mau sampaikan pernyataan ini adalah pernyataan yang sama sekali tidak mengerti dan memahami ajaran atau doktrin kekristenan. Yang tentunya berulang-ulang saya sampaikan berdasar dan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Memang kalau saya mengikuti, ada beberapa orang yang sudah beralih keyakinan dari Kristen ke Islam. Yang mana mereka ada mengaku sebagai mantan pendeta, bahkan seperti Haja Irene Handono ini mengaku sebagai seorang biarawati beralih menjadi pemeluk agama Islam. Saya menemukan dan mencoba menganalisa sekaligus mengambil sebuah konklusi kesimpulan. Mereka-mereka ini beralih keyakinan dari Kristen kepada agamanya yang baru. Oleh karena mereka gagal paham, mengerti, memahami tentang konteks kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Itu sebabnya nanti mereka akan bertanya, Yesus disebut Tuhan, kok lapar, kok haus, kok takut, kok berdoa? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa lagi? Dia berdoa kepada Tuhan yang mana lagi? Kan dia Tuhan. Kok bisa mati? Masa Tuhan mati? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini mereka lontarkan ke publik dengan satu upaya dan maksud untuk menggoyahkan iman kekristenan. Saya mau kasih tahu dan tolong didengarkan baik-baik. Ini tidak akan membuat iman orang Kristen goyah. Tidak akan membuat iman orang Kristen rapuh. Karena apa? Sebenarnya mereka-mereka inilah yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang Dwi Natur Kristus. Apalagi nanti kalau sudah masuk kepada pengajaran yang sangat mendasar dalam kekristenan, yaitu terkait dengan Allah Tritunggal. Saya perlu sampaikan pada kesempatan ini, pengajaran tentang Tritunggal itu menjadi pondasi dari pengajaran kekristenan. Karena dari pengajaran tentang Tritunggal inilah nanti muncul kristologi, soteriologi, eklesia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan kedangkalan berpikir atau ceteknya pengertian pemahaman dari orang-orang ini yang terus-menerus membuat pernyataan bahwa yang mengangkat atau melantik Yesus menjadi Tuhan adalah umatnya atau manusia atau kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan adanya konsili, muktamar, sidang di Nikea, Konstantinopel tahun 325 Masehi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarkah Yesus pertama kali dilantik atau diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi? Untuk membuktikan hal ini, mari kita coba menggali dari data fakta Alkitab. Apakah memang Yesus itu menjadi Tuhan tahun 325 Masehi? Kita tahu bersama penulisan Alkitab itu paling akhir yaitu kitab Wahyu tahun 90 sampai tahun 96 Masehi. Dan kita bertitik tolak menggali Yesus itu Tuhan dari Alkitab yang telah selesai ditulis paling akhir tahun 96 Masehi. Nah, untuk menjawab pernyataan sekaligus bisa menjadi pertanyaan seperti ini. Yesus pertama kali dilantik diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi di Konsili Nikea Konstantinopel. Itu otomatis gugur ketika kita menemukan di dalam data dan fakta Alkitab bahwa Yesus itu disebut Tuhan dan Juru Selamat sebelum tahun 325 Masehi. Saya tunjukkan kepada kita satu ayat yang sangat terkenal dalam kekristenan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
kalau kita melihat konteks ini, malaikat Tuhan diutus untuk menyampaikan berita tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan berita ini pertama kali disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang tinggal di padang Efrata. Jadi, Juru Selamat Kristus Tuhan telah disebut dalam data fakta Alkitab jauh-jauh sebelum tahun 325 Masehi di Konsili Nikea Konstantinopel. Yang kedua, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 dikatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat Alkitab ini menegaskan kepada kita bahwa yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus adalah Allah sendiri. Dan jangan lupa, ini yang seringkali salah kaprah. Saudara-saudara kita yang beralih keyakinan dari Kristen kepada agama yang dianut oleh Irene Handono ini, mereka seringkali gagal paham membedakan kata Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua, huruf kapital, dengan T huruf besar, U-H-A-N, huruf kecil. Itu dalam konteks kekristenan berbeda. Ini yang harus dimengerti, dipahami Bapak Ibu Saudara. Kalau gagal memahami ini, ya tolong jangan banyak komentar terkait dengan keyakinan Kristen. Saya perlu tegas menyampaikan ini. Yesus itu diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Kata Kristus itu Kristos, Mesias yang diurapi. Jadi Yesus diangkat menjadi Tuhan, itu jabatan, gelar, kepenguasaan. Yesus diangkat menjadi Kristus, itu juga gelar, jabatan, Mesias yang diurapi. Jadi sama sekali sebenarnya tidak klop. Tapi kalau memang yang dimaksud oleh Irene Handono, Yesus diangkat menjadi Tuhan dalam konteks keilahiannya, ini sudah merupakan satu kalimat yang amburadul. Kenapa? Kalau konteks Yesus diangkat menjadi Tuhan dalam konteks keilahiannya, tidak pernah diangkat, tidak pernah dilantik. Karena sejak Allah itu ada, dari kekekalan sampai kekekalan, Allah itu dalam konteks Kristenan disapa dengan Bapa. Dan Bapa itu memiliki firman yang kekal, roh yang kekal dalam dirinya. Firman dan roh itu tidak diciptakan. Kalau memang tidak diciptakan, tapi ada dalam kekekalan bersama dengan Allah, maka tentunya bukan diangkat, bukan dilantik. Nah, di dalam kekristenan sendiri pun perlu kita banyak belajar Bapak Ibu Saudara. Ada seorang apologet Kristen yang cukup terkenal. Beliau juga memiliki konsep pengertian pemahaman. Ketika firman telah nuzul turun menjadi manusia, maka konteks keilahiannya lepas, tidak ada lagi. Melihat Yesus hanya dalam sosok kemanusiaannya, nggak ada kelebihnya. Saya mau kasih tahu, kalau begitu konklusi, kesimpulan, pengertian pemahaman di kalangan kekristenan, apalagi orang-orang lain di luar keyakinan Kristen, saya mau kasih tahu, itu tidak sesuai dengan data dan fakta Alkitab. Salah satu ayat yang sering disalahpahami oleh orang-orang Kristen adalah konsep kenosis, eskenosen, dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Konteks mengosongkan diri. Kalau sudah konteks mengosongkan diri, maka konteks pengertian kebanyakan orang adalah memang keilahian tidak ada di dalam pribadi Yesus sebagai manusia itu. Tapi kalau konklusi kita demikian, akan berbenturan nanti dengan banyak ayat Alkitab. Dan salah satu bukti doktrin ajaran yang kita bangun keliru atau salah, menyimpang, sesat, adalah ketika bangunan doktrin ajaran yang kita buat itu, yang kita rumuskan atau simpulkan itu, bertolak belakang atau bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Sebagai contoh,
Yohanes pasal 8 ayat yang ke-56 sampai 58. Di sana Yesus menjelaskan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yang bicara saat itu adalah Yesus. Kata-kata itu keluar dari mulut Yesus sebagai manusia. Kalau keilahian tidak ada dalam diri Yesus saat itu, maka Yesus adalah seorang yang sedang berbohong dan berdusta kepada orang-orang Yahudi saat itu. Tapi tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara. Memang kita harus mengerti konteks dui natur Kristus. Di dalam pribadi yang satu, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Di sana ada natur keilahian dan natur kemanusiaan. Tidak bercampur, tidak berbaur. Itu sebabnya seperti yang sering dikutip oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Sebenarnya kalau kita mengerti, memahami ini, terbuka hati pikiran kita terkait dengan bagian firman Tuhan ini, maka hal-hal yang dicurigai, disalah mengerti, disalah pahami oleh saudara-saudara kita yang tadinya beragama Kristen beralih keyakinan menjadi beragama Islam. Yesus itu mati jadi terbongkar dalam keadaannya sebagai manusia. Dari sini nanti akan bertitik tolak semua yang lain. Yesus lapar dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus takut di Taman Getsemane sehingga sampai malaikat memberi kekuatan kepadanya dalam keadaan sebagai manusia. Yesus itu berdoa dalam keadaan sebagai manusia. Semuanya terjawab, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita bisa membedakan konteks natur kemanusiaan Yesus dan natur keilahian Yesus. Yang seringkali dipaparkan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena dengan bertanya balik kepada saudara-saudara kita Islam. Menurut kalian, Al-Quran itu kekal atau fana? Untuk menjawabnya, bisa kekal, bisa fana kan? Yang fana itu apa? Kertasnya, buku itu. Tapi apakah dengan demikian bahwa Al-Quran itu tidak kekal? Tentu tidak. Ahli sunnah wal jamaah yang sering dikutip oleh hambanya Dr. Bambang Nursena adalah kafir ketika ada orang berkata bahwa firman itu diciptakan. Firman yang ada di Lauhul Mahfuz, di Ummul Kitab, di Arasy Allah, itu kekal. Itu keyakinan dari saudara-saudara kita umat Islam. Itu yang seringkali kita saksikan, kita dengarkan, disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Kenapa Dr. Bambang Nursena bertanya demikian? Mau menjelaskan. Apakah firman dalam konteks Kristen kekal? Yes. Apakah Yesus kekal dalam keberadaan sebagai manusia? Tidak. Buktinya pernah mengalami kematian. Sama seperti kertas dari Al-Quran itu yang tidak kekal. Demikian juga lah adanya kemanusiaan Yesus. Baru ada ketika sudah dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan. Ada 33,5 tahun hidup di dunia ini. Dan itulah yang mati di Golgota. Mati di kayu salib. Yaitu kemanusiaannya. Kemanusiaannya bisa mati. Tapi firman Allah tidak akan mati. Kekal adanya. Itu sebabnya 1 Petrus 3 ayat 18, saya ulangi sekali lagi. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan sebagai firman. Bukan sebagai yang ilahi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Memang saya perlu sampaikan kepada kita. Ketika kita mengerti dan memahami tentang Allah. Jangan disamakan dengan konteks kita memahami eksistensi keberadaan manusia. Karena Allah itu maha segalanya. Kita sedang mengartikan, menjelaskan sosok pribadi yang metafisik, yang tidak terlihat. Yang tentunya kita harus kagum, takjub dan hormat terpesona kepada Tuhan. Memang memahami tentang Allah itu rumit. Seperti yang seringkali disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Ketika ada sebuah konklusi kesimpulan terkait penjelasan tentang Allah. Dan itu bisa diterangkan secara komplit, lengkap dan sempurna. Kita dapat memberikan sebuah konklusi kesimpulan. Itu bukan Allah.
Mari kita memiliki pikiran hati yang terbuka. Mana mungkin kita bisa mengenal Allah dengan lengkap dan sempurna. Notabene dia adalah Allah sang pencipta dan kita adalah ciptaan. Ini harus kita realistis Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai ciptaan bisa menjelaskan Allah dengan sempurna, berarti kita sedang bisa menguasai tentang Allah itu dalam hidup kita. Tapi itu mustahil. Tapi sejauh hal itu dijelaskan diterangkan dalam Alkitab. Dan sepanjang kita belajar tentang sejarah, bagaimana para pendahulu kita, bapak-bapak gereja, bagaimana murid-murid Yesus dan murid-murid dari murid Yesus dan seterusnya. Bagaimana mereka merumuskan hal itu. Tentunya oleh ilham Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, dan bersumber dari data fakta Alkitab. Mari kita belajar. Sebagai contoh yang seringkali disimpulkan, Yesus dilantik, diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Saya mau kasih tahu, Konsili Nikea bukan dalam rangka mengambil sebuah keputusan mengangkat melantik Yesus menjadi Tuhan. Tidak. Sebelum tahun 325 Masehi pun Yesus telah menjadi Tuhan. Tapi munculnya Konsili Nikea Konstantinopel itu terkait dengan adanya seorang pemimpin gereja saat itu yang lain ajarannya daripada ajaran para bapak gereja, yaitu Arius. Arius dengan Athanasius terjadi perdebatan teologis yang sangat sengit saat itu. Itu sebabnya diadakan Konsili Nikea dengan maksud dan tujuan untuk meluruskan pengajaran dari Arius yang berkata, Yesus ciptaan Allah yang pertama. Dan melalui ciptaan Allah yang pertama inilah Allah berkolaborasi dengan Yesus untuk menciptakan ciptaan lain. Ini adalah pernyataan yang keliru. Inilah pengertian pemahaman yang tidak benar. Yesus dalam konteks keberadaan sebagai manusia, ya, dikandung oleh Bunda Maria, dilahirkan dan hidup selama 33,5 tahun di dunia ini atau selama 3,5 tahun pelayanan. Tapi eksistensi Yesus sebagai firman, mustahil firman diciptakan. Kenapa mustahil firman diciptakan? Kalau sampai firman diciptakan, pertanyaannya, dengan apakah Allah menciptakan firman? Karena Allah belum memiliki firman. Tentunya mustahil. Sebab apa? Sebab segala sesuatu diciptakan melalui firman atau dengan firman. Berarti kita mengambil sebuah konklusi, firman itu sudah ada bersama dengan Allah secara kekal. Jadi, Bapak Ibu Saudara, apalagi nanti kalau kita bandingkan satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, ini nubuat tentang kelahiran Raja Damai yang mana sekitar 700 sampai 750 tahun sebelum Masehi telah dinubuatkan tentang kedatangan sosok Raja Damai, yaitu puncak penggenapan ini ada dalam diri Yesus. Dikatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. 700 sampai 750 tahun sebelum Masehi, Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa yang akan lahir itu akan disebut Allah yang perkasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa panjang lebar, apa yang menjadi konklusi pernyataan kesimpulan dari Haja Irena Handono adalah sesuatu yang keliru dan tidak seperti yang dimengerti, dipahami, diyakini orang-orang Kristen, bertitik tolak dan bersumber dari data dan fakta Alkitab. Kiranya apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena dan beberapa ayat firman Tuhan dan penjelasan yang saya sampaikan dapat terus memperkaya kita dalam mengerti dan memahami keyakinan kita, khususnya terkait dengan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.